Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya NS Devi Eka Safitri MK. Saya selaku dosen Prodi S1 Keperawatan di Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai dengan NIDN 1022068502. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang PDD UKT-PT atau pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Pada penyampaian PDD UKT-PT ini, saya menjelaskan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu keperawatan anak sehat sakit atau keperawatan anak 1. Mata kuliah keperawatan anak sehat sakit ini diampuh dengan tim mata kuliah. Selaku koordinator mata kuliah itu ada Ibu Eka Putri Eka Sudiarti dan saya sendiri selaku tim pengajaran dalam mata kuliah tersebut. Metode pembelajaran yang saya gunakan itu adalah DIA, delivery, interaksi, dan assessment. Di mana delivery adalah bentuk bagaimana proses pembelajaran kepada mahasiswa, dan interaksi adalah bagaimana interaksi antara dosen dan mahasiswa. Assessment adalah penilaian akhir kepada mahasiswa secara terstruktur dan objektif. RPS dalam mata kuliah ini mengandung 4 SKS, yaitu 3 SKS secara teoritis dan 1 SKS secara praktikum. CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah anak sehat sakit ini salah satunya adalah mata kuliah ini adalah mata kuliah keahlian keperawatan yang berfokus pada respon anak dan keluarganya pada setiap tahapan perkembangan anak, mulai dari lahir sampai akhir masa remaja, baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit di masyarakat ataupun dirawat di rumah sakit, serta intervensi keperawatan yang baik yang bersifat mandiri maupun kolaboratif. Mata kuliah ini juga merupakan integrasi dan penerapan ilmu keperawatan dasar dan ilmu dasar yang membantu mengantarkan mahasiswa untuk mendalami tentang bagaimana melakukan asuhan keperawatan profesional ataupun secara holistik, memberikan pendidikan kesehatan, menjalankan fungsi advokasi bagi klien atau keluarganya dengan menerapkan komunikasi yang efektif, serta membuat keputusan dengan mempertimbangkan aspek legal dan etik. Kegiatan belajar mahasiswa berorientasi pada pencapaian kemampuan berpikir sistematis, komprehensif, dan kritis dalam mengaplikasikan konsep dengan pendekatan proses keperawatan sebagai dasar penyelesaian masalah, serta mengembangkan sikap profesional melalui pengembangan soft skill dengan model pembelajaran yang lebih relevan. Fokus mata kuliah ini adalah tentang asuhan keperawatan anak sehat sakit yang berkonsep kepada keluarga. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah setelah mahasiswa mengikuti mata kuliah ini diharapkan mampu memahami konsep keperawatan anak dalam konteks keluarga, kemudian melakukan simulasi asuhan keperawatan kepada anak sehat sakit serta keluarganya dengan mengembangkan pola pikir kritis, logis, dan etis, menggunakan komunikasi terapeutik, memperhatikan aspek budaya, menghargai sumber-sumber etnik, agama, atau faktor lain dari setiap pasien yang unik, mampu mendemonstrasikan intervensi keperawatan baik secara mandiri maupun kolaborasi pada anak sehat ataupun sakit akut dengan menerapkan konsep ilmu dasar keperawatan dan ilmu keperawatan sesuai dengan SOP serta menerapkan prinsip traumatic care, legal, dan etis, mampu memberikan simulasi pendidikan kesehatan kepada anak ataupun keluarganya sebagai upaya pencegahan secara primer, sekunder, dan tersier, mampu menjalankan fungsi advokasi bagi anak ataupun keluarganya untuk mempertahankan klien agar dapat mengambil keputusan untuk dirinya sendiri, mampu melakukan kerjasama dengan sumber kesehatan yang ada di masyarakat, melakukan rujukan pasien, mendokumentasikan pengkajian MTBS dengan benar, mendemonstrasikan pengobatan MTBS, mendemonstrasikan pendidikan kesehatan pada anak dan keluarganya. Berikut pokok pembahasan yang saya ampuh di mata kuliah ini, salah satunya adalah anti-sipakteri guidance pada infan dan remaja, health promotion pada infan dan remaja, dan fungsi perawat sebagai advokasi. Adapun penilaian dalam mata kuliah ini terdiri
terdiri dari ada kehadiran 5%, kuis 5%, tugas 20%, UTS dan plus PBL 30%, UAS plus proyek pembelajaran sebanyak 40%. Itulah penjelasan dari proses pembelajaran mata kuliah keperawatan anak sehat sakit. Berikut saya sertakan video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pada mahasiswa semua. Kita hari ini masuk pembelajaran di pokok pembahasan selanjutnya, di mana kita akan membahas tentang anticipatory guidance pada infak dan remaja. Untuk mata kuliah ini, sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing supaya pembelajaran kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu absen dulu ya mahasiswanya. Ada Dia, Dava, Naima, Tifa. Sebelumnya Ibu akan lihat dulu mata kuliah bimbingan guidance pada anak dan remaja ini. Tujuan dari pembelajaran kita bisa dibaca di sini ya. Sebelum kita mulai, itu ada memahami tentang konsep perawatan anak dalam konteks keluarga, kemudian melakukan simulasi ya soal perawatan pada anak, kemudian nanti bisa melakukan pendidikan kesehatan jika kalian nanti turun ke lingkungan masyarakat atau konteksnya keluarga. Jadi sebelum mulai pembelajaran kita hari ini, sebelumnya kan kita sudah belajar tentang tumbuh kembang anak. Nah itu tahap-tahap perkembangan anak apa aja sebelum kita masuk ke anticipatory guidance pada infant dan remaja? Ada yang tahu perkembangan anak sebelumnya? Ya, silakan. Dalam masa perkembangan anak itu dimulai dari masa infant yaitu 0 sampai 1 bulan, dilanjut dengan masa bayi yaitu dari mulai 1 bulan sampai 1 tahun, terus ada masa balita 1 tahun sampai 5 tahun, terus dilanjut dengan masa prasekolah hingga sekolah, dan terakhir ada masa remaja yaitu dimulai dari dimulai umur 17 tahun hingga 22 tahun. Ya, terima kasih ya Pak. Jadi bimbingan yang akan kita berikan kepada anak dan orang tua di sini sesuai dengan tahapan perkembangan seperti yang Bapak sebutkan tadi. Selanjutnya, sebelum kita memberikan yang namanya bimbingan ini, pasti ada masalah dulu kan kepada anak. Apa itu masalah-masalah yang terjadi gitu kan pada anak sesuai dengan tahapan perkembangannya. Apa ada yang sudah pernah dengar atau sudah pernah tahu apa sih masalah-masalah yang terjadi pada anak sesuai dengan tahapan perkembangannya? Ada yang kita tahu belum? Sesuai dengan usianya. Misalnya bayi apa aja sih masalahnya, kemudian balita apa, remaja apa gitu. Ada yang tahu? Enggak. Jadi kalau misalnya ini kita sampaikan, misalnya usia bayi, misalnya masalahnya itu dalam proses, misalnya dia berinteraksi antara ibu sama anaknya, kemudian usia apalagi toddler ya, usia misalnya 1 sampai 3 tahun itu adalah interaksi yang dilakukan pada ibu sama anak itu terkait dengan perilaku, kebutuhan nutrisi, keamanan, kenyamanan. Nah itu terus usia balita hampir sama tuh dengan toddler, karena balita ini usia seperti yang Naima sebut tadi 1 sampai 5 tahun tadi, dia akan mengalami berbagai macam masalah perkembangan, mulai dari berat badan, kemudian perkembangan sosial, bahasa. Nah itu banyak. Jadi kita di sini tujuannya adalah untuk membimbing anak tersebut supaya mereka bisa bertumbuh dan berkembang sesuai dengan tahapan perkembangannya. Apabila ada masalah, disitulah fungsi kita nanti memberikan pendidikan kesehatan, melakukan simulasi, kemudian memberikan terapi ya, terakhir yang tindakan terapi pada anak supaya anak tersebut bisa bertumbuh dan berkembang sesuai dengan tahapan perkembangan yang ada. Jadi di sini kita mulai dulu. Apa sih pengertian dari anticipatory guidance? Nah itu merupakan petunjuk-petunjuk ya, petunjuk-petunjuk yang perlu diketahui
terlebih dahulu agar orang tua itu dapat membimbing anak-anak mereka sesuai dengan tahapan perkembangannya. Nah, ini tahapan tadi, mulai dari usia 6 bulan pertama. Apa yang perlu kita bimbing adalah proses penyesuaian antara orang tua sama anak tadi, yang seperti yang Ibu bilang tadi, terutama pada ibu yang membutuhkan bimbingan asuhan pada anak setelah melahirkan. Biasanya ini banyak masalah yang terjadi pada anak yang setelah melahirkan, yaitu pada anak dengan ibu yang telah melahirkan. Itu banyak sering dengar kasus menyiapkan orang tua akan adanya ketakutan bayinya terhadap yang tidak dikenal, menganjurkan orang tua untuk menghindarkan perpisahan selama ada masa bayi. Jadi tidak ada perpisahan antara ibu dan bayi selama bayi itu masih membutuhkan ibunya 100%. Selanjutnya, menganjurkan orang tua untuk lebih menggali perasaan orang tua tentang pola tidur bayi. Nah, ini adalah konsep bermain, artinya tentang menggali kebutuhan anak untuk menyiapkan kehadiran adik baru kalau memang ada program pesan terhadap kesehatan gigi. Nah, di sini kenapa di kesehatan gigi keras untuk mempersiapkan proses pertumbuhan gigi susu pada anak. Kemudian mendiskusikan metode disiplin, kemudian mendiskusikan kesiapan psikis dan fisik anak untuk mulai melakukan toilet training, belajar ke kamar mandi. Usia 3 tahun harusnya anak itu sudah mandiri secara toilet training. Kemudian mendiskusikan perkembangan rasa takut pada anak. Kemudian menyiapkan orang tua akan adanya tanda regresi pada waktu mengalami stres. Mengkaji kemampuan anak untuk berpisah dengan orang tua. Kemudian memberikan kesempatan orang tua untuk mengekspresikan kelelahan. Nah, ini yang harus diberikan sama suaminya ya. Ini sangat penting karena kalau orang tua terutama ibu tidak bisa mendeskripsikan, menceritakan yang namanya rumah tangga itu kan, apalagi ibu itu memang harus melahirkan secara fisik dia udah lelah, tambah dengan anaknya yang harus dia begadang. Jadi kalau dia nggak bisa menceritakan atau mendeskripsikan ekspresi kelelahan sama pasangannya, itu akan membuat ibu itu mengalami stres, depresi yang lama-lama dia bisa menimbulkan sakit untuk jiwanya sendiri. Jadi itulah fungsi keluarga itu. Kalau kita capek, kita bilang capek. Kalau misalnya kita bilang lelah misalnya. Nggak bisa kita bilang, oh aku harus sanggup melakukan semuanya, bisa. Karena ibu tuh malam udah nggak tidur, kemudian pagi dia harus ngurus anak, belum lagi dia badannya aja belum siap untuk kebutuhan dia sendiri. Jadi kita sebagai orang tua, terutama ibu, harus bisa mendeskripsikan, mengekspresikan apa yang kita rasakan sama pasangan kita. Itu penting, karena tidak bisa mengekspresikan kelelahan, ini banyak terjadi pertengkaran dalam rumah tangga yang nanti akan berakibat fatal. Jadi kita bisa bilang sama orang tua, bilang kalau misalnya kita capek, kita bilang capek. Kalau kita butuh istirahat, kita bilang sama pasangan kita supaya kita bisa memberikan yang namanya apa sih yang kita rasakan gitu. Karena itu hal yang paling penting di sini. Karena kalau nggak tuh ibunya stres, anaknya nanti pasti rewel. Nah, itu sudah saling terhubung itu. Jadi itulah anak usia 2 tahun. Kalau anaknya masih 1 masih enak, tapi kalau anaknya sudah 2, sudah 3 kan. Nah, ini kan sudah bimbingan sama anak yang usia 2 tahun, belum lagi kakaknya, belum lagi keluarga yang lain. Nah, itu memang faktor stresnya luar biasa di situ. Kecuali itulah dukungan keluarga itu sangat penting. Itu yang paling penting pertama kali. Nah, ini usia toddler tadi, yang seperti Naima bilang itu 1 sampai kita 3 tahun ya. Nah, ini usia-usia yang anak itu masih aktif-aktifnya, segala sesuatunya pengen tahu. Kemudian motoriknya itu, pergerakannya itu memang sangat-sangat lincah di usia ini. Jadi apa yang perlu kita bimbing sama orang tua? Menyiapkan orang tua untuk antisipasi adanya perubahan tingkah laku. Nah, ini tingkah lakunya banyak nih. Dia sepertinya apa aja yang dia dapat dia akan melakukan sesuatu. Dapat panci dimainkannya.
tempat bedak dimainkan, dapat lipstick yang dimainkan. Nah di usia seperti ini loh, anak-anak usia toddler 1 sampai dengan 3 tahun. Kemudian mengkaji kebiasaan makan secara bertahap, nah, dimulai dari penyapihan dari botol, meningkatkan asupan makanan padat, dan menyediakan makanan selingan antara waktu-waktu tertentu. Makanan selingan itu artinya makanan-makanan ringan ya, tapi bukan berarti kayak snack ciki-ciki, itu bukan. Misalnya pisang, terus apa lagi itu? Buah-buahan ya, pisang ya, padat karbohidrat, atau buat kayak pinjer chicken itu yang digulung-gulung itu yang kecil, nah itu kayak gitu snack-snacknya, bukan kayak ciki coklat itu enggak. Atau misalnya pancake ya, kayak kita buat dari pisang itu bolu, nah itu seperti itu snack-snack anak usia 3 tahun. Kemudian mengkaji pola tidur malam. Nah ini kalau pola tidur ini sama anak penting nih, jangan dibiarkan anaknya itu tidur di bawah jam 10 ya. Jadi jam 9 itu kalau bisa udah tidur. Tapi karena kebiasaan tidur ini tergantung dengan tidurnya di bawah jam 9. Jangan sampai di atas jam 9. Karena nanti pengaruh banget sama hasil tumbuh kembang anaknya. Kemudian usia 24 bulan sampai 36 bulan, nah ini masih usia toddler ya. Sama tadi, mendiskusikan pentingnya meniru kebutuhan anak untuk dilibatkan dalam kegiatan, mendiskusikan pendekatan yang dilakukan dalam toilet training, dia mau pakai pendekatan apa, karena toilet training ini pendekatannya banyak ya, ada pakai poti, ada langsung ke itu, jadi ke kamar mandi, jadi macam-macam pendekatannya. Itu apa yang mau dipakai nanti. Menekankan keunikan dari proses berpikir toddler, terutama untuk bahasa yang diungkapkan, karena bahasa anak ini kadang hanya ibunya ada yang mengerti, apalagi kalau dia bahasanya itu belum belum jelas. Karena di usia ini banyak ya, kalau di zaman dulu sering ibu dengar misalnya anak ngomongnya agak cadel, ibunya ngikutin gitu. Misalnya mau bobo tidur mie gitu kan, ibunya ngikutin, seharusnya nggak boleh kayak gitu. Jadi kalau anaknya mengucapkan kata misalnya makan, kita harus menjelaskan saja mama kan, kita harus menjelaskan lebih lebih abstrak, lebih jelas lagi, mau makan ya. Jadi anaknya nanti terbiasa gitu. Karena di usia ini kan sering mam ya, ibunya ikut mam gitu kan. Misalnya mau bobo, ibunya ikut bobo yuk kayak gitu kan. Terus ibunya ikut, nanti sebenarnya bisa jadi kita yang harus sebagai orang tua menekankan. Misalnya mam katanya, kita bilang mau makan ya, tidur ya, mau pipis ya, seperti itu. Jadi kita benar-benar memberikan bahasa yang jelas untuk anak, sehingga mereka mengulangi itu dengan bahasa yang jelas. Tapi kalau kita cadel-cadelkan, mereka lama bahasanya, nanti sampai mereka usia 5 tahun bisa jadi masih cadel gitu. Tapi kalau misalnya kita tekankan dengan kalimat kita, bahasa kita yang jelas, itu usia 2 tahun harusnya anak itu sudah lancar bicara tanpa cadel ya. Nah seperti itu, misalnya dia mau apa, karena kan otak anak ini lebih cepat dia menyerap kata-kata dari lingkungan sekitar. Selanjutnya menekankan disiplin ya, yang harus tetap dan terstruktur dengan benar dan nyata. Mendiskusikan adanya taman kanak-kanak yang baru kalau memang mau masuk ke sekolah TK. Di usia prasekolah itu menganjurkan orang tua untuk meningkatkan minat dalam hubungan yang luas, artinya dengan lingkungan sekitar. Kemudian menekankan pentingnya batasan peraturan-peraturan yang ada tadi, seperti mau makan gitu kan. Nah ini usia prasekolah ini berhubungan kalau zaman sekarang HP ya. Nah, jadi yang disiplinkan itu misalnya apa? Misalnya kalau makan nggak boleh lihat HP. Kalau makan duduk di meja, misalnya, atau memang duduk cuci tangan, baca bismillah, kemudian makan. Seperti hal seperti itu. Nah, lebih ke situ aja. Jadi nggak terlalu yang rumit. Kemudian mengantisipasi perubahan perilaku yang agresif. Misalnya anak mulai memukul, kemudian melempar, nah itu harus diantisipasi. Menganjurkan orang tua menawarkan anaknya alternatif pada saat anak bimbingan.
Kemudian adanya perhatian ekstra, ini jelas ya, karena anaknya itu lagi kondisi aktif-aktifnya. Kadang takutnya terjadi kecelakaan tadi karena dia lagi ekstra, atau air disiramnya di lantai, entah nanti sabunnya ditumpahinya. Nah, itu peran kita sebagai orang tua di sini harus lebih hati-hati. Nah, di usia 4 sampai 5 tahun, nah ini ya, aktivitas motorik tadi, motorik halus, motorik kasar, bahasa itu harus diperhatikan. Menyiapkan meningkatkannya rasa ingin tahu tentang seksual, menekankan. Nah, ini perlu dikasih tahu sama anak, karena mereka harus paham dengan jenis kelaminnya sendiri. Misalnya anaknya laki-laki, kita harus lebih memberikan deskripsi kalau dia itu laki-laki. Misalnya nama anaknya siapa, Budi itu siapa gitu kan, atau menunjukkan diri dia sendiri. Misalnya nama anaknya Sela itu perempuan atau laki-laki, nah itu dideskripsikan di usia ini. Jadi dia tahu identitas diri dia, jangan sampai mereka nggak tahu krisis diri. Jadi mereka laki-laki karena mengikuti lingkungan mereka perempuan semua, jadi mereka berperilaku seperti perempuan gitu. Atau dia laki-laki atau dia perempuan karena lingkungan mereka, kakak mereka laki-laki, adik mereka laki-laki, dia ngikutin itu. Nah, di sini kita sebagai orang tua harus mempersiapkan tentang kebutuhan seksual. Jadi kalau anak usia 3 tahun itu memang nanya, dia bertanya, dia itu jenis kelaminnya apa gitu. Di situ peran kita sebagai orang tua menegaskan supaya anak itu tahu benar-benar dia itu jenis kelaminnya apa. Kita harus jelaskan secara bahasa ya, supaya mereka paham. Kemudian menyiapkan anak memasuki lingkungan sekolah kalau dia mulai masuk playgroup atau itu ya. Kemudian meyakinkan bahwa usia tersebut adalah usia yang tenang pada anak. Nah, ini usia sekolah yang banyak terjadi itu nih, naik sepeda, kita naik sepeda meningkatkan interest anak keluar rumah. Dia sering main keluar rumah sama teman-temannya karena dia sudah banyak teman. Kemudian dorong orang tua untuk respect terhadap kebutuhan anak akan privacy. Privacy ini artinya kamar tidurnya harus sudah dipisah ya. Karena kan dalam agama kita juga kamar tidur anak itu sebenarnya sama orang tua pisahnya di usia 7 tahun ya. Kalau dalam agama kita anak sendiri, kemudian orang tuanya sudah bisa anaknya itu di usia 6 tahun. Nah, ini di usia 7 sampai 10 tahun SMP ya biasanya ya. Memainkan untuk mendorong kebutuhan akan kemandirian. Usia 11 sampai 12 tahun bantu orang tua untuk menyiapkan anak tentang perubahan tubuh pubertas pada anak. Kemudian seks edukasi yang kuat dan informasi yang adekuat. Selanjutnya sampai di sini terakhir di remaja ada yang mau ditanyakan tentang antisipatory guidance pada anak dan remaja. Sebelum ya, perkenalkan sebelumnya nama saya Sifatiana Aliki. Saya mau bertanya mengenai bagaimana pengamatan lingkungan terhadap anak usia toddler di rumah. Baik, makasih Sinta. Jadi tadi sesuai dengan yang dijelaskan, anak usia toddler itu kan anak yang memang sedang aktif-aktifnya ya. Jadi kalau misalnya di lingkungan rumah supaya anak itu tidak terjadi kecelakaan, colokan-colokan listrik seperti ini itu nggak boleh ditaruh di bawah. Itu yang paling penting pertama kali. Kemudian lingkungan tempat anak itu bermain hindarkan dari benda-benda tajam atau di sekitarnya. Kemudian sabun-sabun, kemudian minyak-minyak itu cari tempat yang tidak mudah dijangkau sama anak, karena itu seringkali membuat anak kecelakaan di rumah, terutama colokan listrik. Colokan listrik itu karena ibu kontrak ya, rumah kontrakan itu memang colokan listriknya itu di bawah, memang itu senang dimainin sama anak. Nanti dimasukinya obeng, korslet, tapi listrik semua. Itu paling sering. Jadi untuk rumah kalau bisa, untuk terutama colokan listrik, kalau misalnya sudah punya anak toddler, jangan taruh di bawah, bahaya loh. Karena ibu kan anaknya secara pribadi, anak ibu usia 3 tahun, colokan listrik kontrakan itu di bawah, itu aja yang dimainin. Sampai konslet, mati listrik, nah itulah. Ada lagi? Paham? Dari sini ada lagi yang mau bertanya?
Bu, Silakan. sebelum itu perkenalkan nama saya Tanya Ismail. Ya, silakan Tanya. Ibu tadi menjelaskan tentang privasi kepada anak remaja. Untuk pada anak usia 11 sampai 12 tahun, bagaimana cara orang tua untuk mengajarkan sex education? Oh, tentang pendidikan seks pada remaja. Oke, Mbak, terima kasih Tania, pertanyaannya bagus sekali. Untuk seks edukasi di usia dia menjelang remaja ya. Nah, itu memang harus sudah dipersiapkan supaya tidak terjadi hal-hal yang terlibat terhadap pertama pelecehan seksual, kekerasan seksual. Nah, itu penting kita lakukan terutama dari ibunya. Ibunya itu bisa bilang sama anaknya, kalau anaknya perempuan, apa daerah yang boleh dipegang atau daerah yang tidak boleh dipegang oleh orang lain, terutama lawan jenis atau teman. Nah, itu orang tua dulu yang memberitahu sama anak. Pertama, misalnya kita bilang dia itu usianya sudah remaja, sudah tablik, berarti sudah haid ya, nggak boleh dilakukan misalnya interaksi sama lawan jenis, misalnya pegang daerah dada, daerah apa namanya ini kuda ya, daerah bokong. Nah, itu harus kita beritahu sama anak di usia remaja tadi supaya tidak terjadi pelecehan seksual. Jika itu terjadi, kita bisa tekankan sama anak untuk berani melapor. Misalnya nggak jauh-jauh deh, misalnya adiknya laki-laki, dia perempuan, adiknya pun bisa melakukan hal yang sama, sehingga apa namanya itu terjadi pelecehan itu dimulai dari rumah, ya kan? Nah, jadi itu harus memang benar-benar kita beri persiapan, kasih tahu informasinya kepada apa namanya kepada anak supaya anak itu lebih aware terhadap dirinya. Mana yang boleh dipegang, mana yang boleh disentuh, mana yang nggak boleh disentuh sama lawan jenis itu. Karena sekarang tingkat pelecehan seksual itu angkanya lumayan tinggi ya, itu anak-anak SMP juga segalanya kasusnya. Ya mungkin kalau di SMA kita kalau di lingkungan kampus kita lebih paham dibanding anak-anak yang usianya remaja, karena memang targetnya di situ di usia remaja. Ada gimana tadinya paham? Ada lagi yang mau ditanyain? Baik, sampai di sini dulu pertemuan ibu untuk bimbingan ini. Selanjutnya untuk mata kuliah promosi kesehatan, nanti apa namanya ibu akan bagikan tugas, karena tujuan dari mata kuliah kita ini kan ada memberikan apa namanya nih pendidikan kesehatan ya, pendidikan kesehatan pada anak di lingkungan masyarakat. Nanti ibu akan bagikan tugas untuk memberikan apa namanya itu pendidikan kesehatan. Topiknya nanti ibu share di grup kelas ya, teman-teman kelas, apa yang harus mahasiswa kerjakan. Oke, sampai di sini sekian dulu. Kalau nggak ada lagi yang mau ditanyakan, kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran PDD UKT-PT saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.